Oke, pemilu curang? Lawan. Oke, kalau semua pemerintah sudah nggak benar, maka apa solusinya? People power. Oke, teman-teman, karena waktu singkat, jadi diskusi kita fokus saja kepada dua hal. Nomor satu, kita harus tetapkan dulu kapan tanggal aksi sejuta massa akan kita lakukan. Pilihannya adalah tanggal 19 dan atau tanggal 22. Berarti bisa tanggal 19 dan 22 atau tanggal 19 saja atau 22 saja. Oke, sekarang saya kasih preambul dulu ya. Kenapa tanggal 19? Karena pengumuman keputusan MK tanggal 22. 22 itu hari Senin. Artinya kalau kita aksinya itu hari Senin sudah keputusan, betul nggak? Nggak bisa mempengaruhi apa-apa. Nah, sementara hari Minggunya mereka nggak sidang. Hari Sabtu juga nggak sidang. Nah, yang mereka sidang tapi belum keputusan hari apa? Jumat tanggal 19. Nah, berarti apakah kita akan aksi besar-besaran hari Jumat? Oke, yang keras. Siap hari ini? Tanggal 19. Amin. Oke, Pak Yusuf dicatat. Ya. Berarti tanggal 19 bulan April. Ya, 19, tunggu dulu, 19 dulu kita aksi sebesar-besarnya. Betul ya? Oke, tunggu dulu. Ya, gini, sidang MK seperti yang kita sudah baca jadwalnya, tanggal 19 itu adalah hari -1 keputusan. Karena keputusan tanggal 22-nya. Sidang maksudnya. Yang jelas tanggal 22 pembacaan keputusan. 18, 19. Oke. Sidang terakhir pembacaan keputusan tanggal 22. Berarti tanggal 19 masih sidang belum keputusan. Artinya kalau kita aksi di tanggal 19 masih bisa mempengaruhi keputusan. Betul kan? Nah, berarti kita akan all out habis-habisan tanggal 19. Siap? Setuju? Ini kita ketok palu. Mana tadi palunya, Bang? Beneran ya? Nah, ini di botol ini ya. Hari ini rapat bersama. Kita sepakati tanggal 19 aksi besar-besaran. Siap? Untuk tangan dulu. 18, 19. Ngomong Pak, siapa yang ngomong? Ya. Ya. Oke, ada ngomong langsung berdiri. Saya keras saja, Pak. Saya Denny Suryana dari Jarmas Siliwangi Bogor. Siap. Tentunya kalau mau tanggal 18, tanggal 19, yang menjadi pertanyaannya bagaimana mengkonsolidasikan. Oke, langsung. Ini pertanyaannya sudah. Oke? Ya. Mau tanggal 18 ataupun tanggal 19 pada prinsipnya kita siap. Ya. Yang paling penting bagaimana mengkonsolidasikan dari 1000 simpul relawan itu kita bisa menghasilkan 1 juta massa berkumpul. Siap. Itu yang jauh lebih penting. Sifatnya koordinasi. Kalau tanggal 19 saja, saya khawatir seperti tanggal-tanggal kemarin yang hadir hanya segelintir umat. Ya, kampanye sebelum Pak Anies, waktu kampanye Pak Anies, waduh jutaan hadir. Giliran ada permasalahan yang hadir hanya 100-an. Mana jiwa nasionalismenya, Pak? Cukup, Pak? Udah, cukup. Jadi kita menginginkan tanggal 18, 19 semuanya aksi di jalan. Terima kasih. Ya, tunggu dulu di sini dulu. Berarti aksinya tanggal 19. Apakah kita juga sepakat tanggal 22-nya kita aksi? Berarti 19 dan 22 kita aksi besar-besaran. Setuju? 19 dan 22. Sekarang sebentar. Yang tadi sudah disepakati kita tutup dulu ya. Nanti kalau ada usulan kita usulkan lagi. Tentu ada dasar pemikirannya ya. Tadi dari Pak Denny kita mau bicara tentang bagaimana cara konsolidasi massanya ya. Nah, justru ini yang mau kita diskusikan. Kita buka termin dulu. Jangan pidato, jangan motivasi lagi, tapi usulan. Siap? Kita buka termin 1 3 orang. Tolong jangan pidato, jangan ceramah, jangan motivasi lagi.
Ya, tapi solusinya apa? Usulannya apa? Dan waktunya 1 menit. Ya, oke. Silakan Bu Menur dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Legisan atas waktunya. Saya langsung aja. Ya. Rasanya kalau kita untuk konsolidasi relawan Ya. itu sudah cukup, ya. Relawan punya kemampuan terbatas. Sekarang untuk menghasilkan massa yang begitu banyak, Ya. sudah waktunya kita mengetuk pintu-pintu partai yang ada di koalisi kita. Ya. Setuju? Kita di sini berjuang Oke. untuk mereka. Apabila kita berhasil, mereka lah yang akan menikmati. Kita, apalagi mak-mak, kita akan kembali ke rumah. Apakah adil apabila kita rakyat berdarah-darah, tetapi mereka partai mereka hanya duduk manis melihat kita? Oke. Itu aja. Konkretnya kita ketuk mereka, caranya gimana? Kita demo di kantor partainya atau kirim surat ke Jangan gitu partainya? Pak, jangan gitu Pak. Kita punya prosedur ya. Mungkin di sini ada perwakilan mungkin Pak Kapten bisa kasih kenal dengan orang-orang ya kan. Kalau saya tanya sama saya sebagai relawan, saya pilihnya duduk Pak. Itu aja. Oke, Terima siap. kasih. Ditampung ya. Setuju? Kita akan menggedor partai. Setuju? Oke, kita tampung, kita catat. Sekarang yang kedua. Silakan Ibu Ratna. Terima kasih waktunya. Ya. Saya kira kita punya sedikit waktu, agak punya lebih waktu. Ya. Jadi setelah keputusan tanggal, saran dari saya adalah masing-masing kita nggak usah untuk flyer. Masing-masing kita membuat video kita masing-masing, ya. Katakan kepada yang kita kenal, waktunya kita turun, waktunya membela, waktunya kita semua bersama-sama memenangkan revolusi ini. Allahu Ini Akbar. revolusi. Jadi silakan ini ada waktu kita membuat video kita kepada keluarga, katakan bahwa tanggal 19 hari Jumat itu tepat. Biasanya setelah Jumat kita turun semua. Kemudian tanggal 19 itu kalau bisa kita people power. Oke. Tanggal 22 adalah kita tetap turun. Kemungkinan yang dari daerah Pak mungkin dari setelah kembali dia. Kita berharap tanggal 9 semua daerah turun. Ya. Menghimbaunya buat video. Yang penting tanggal sudah pasti, jamnya sudah pasti. Itu dasar kita membuat video, membuat narasi. Katakan kepada orang-orang bahwa kita harus hadir, harus datang. Jangan biarkan kami sendiri berdiri di jalan sementara kalian menonton. Demikian juga yang untuk orang-orang yang mempunyai dana membantu dengan cara kalian bagaimana caranya supaya saat inilah saat kita terakhir berperang. Oke, udah jelas. Atau musnah. Oke, udah jelas, cukup. Oke, tepuk tangan dulu. Kita simpulkan, kita lagi langsung ya. Sebentar, kita ketok palu supaya jadi keputusan. Diminta, dihimbau, diharapkan, diwajibkan. Setiap simpul membuat flyer aksi sejuta massa tanggal 19 dan 22 April. Setuju? Yang keras. Setuju. Izin Pak Legisanti dari Banten. Oke, sebentar. Tadi sebetulnya flyer dan video ya. Oke, seperti itu. Saya kira kita terima ya. Sekarang silakan langsung di sana ada usulan lagi. Langsung kepada sarannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam perubahan. Alam perubahan. Langsung. Kami pada poinnya saja Pak. Ya. Kalau kita di JIS bisa mendatangkan berjuta-juta umat, kenapa di MK tidak bisa? Jadi dasarnya itu, solusinya kita hubungi semua simpul-simpul yang ada melalui WA Group, melalui komunikasi darat, melalui pertemuan-pertemuan yang lainnya. Apalagi sekarang bulan Ramadan, kita melalui buka bersama. Nah itu yang harus kita laksanakan. Oke, setuju? Terima kasih. Ditampung, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Artinya masing-masing ketum simpul, sekretarisnya, hei para ketum simpul, konsolidasilah ke bawah masing-masing, betul? Ya, itu maksudnya. Jadi bawa tadi flyernya, bawa tadi videonya, langsung ke bawah masing-masing. Siapkan selama Ramadan dan Idul Fitri. Ya, semuanya setuju? Setuju? Oke, satu lagi, udah 3 usulan. Ya, ada lagi di sini? Ini nih yang udah berdiri nih, yang berdiri. Pak, udah berdiri, silakan. Baik, terima kasih Oke, Pak. siap. Semuanya akan diberi kesempatan. Tolong 1 menit saja supaya cukup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sedikit kasih advice aja nih, karena kita mungkin sabar. Nanti kita mungkin sudah sering ketemu di sini di dalam acara konsolidasi. Cuma saya pengen ketuk dari militan relawan untuk coba kita persuasif ke tetangga, ke saudara. Itu kita omongkan kalau negara ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Jadi ajak tetangga, kita bisa bawa 5. Kalau yang seperti itu akhirnya jadi basi Pak, ujung-ujungnya lo lagi di lapangan gitu. Terus satu lagi Pak, kalau kita hanya fokus di tanggal 19 dan tanggal 20, kenapa? 22, kenapa sih nggak kita rally aja setiap hari biar dia penglang Pak, gitu. Oke. ARM dan Jasmanis akan turun setiap hari. Ya, oke Pak. Terima kasih. Saya kira ada 2 usulan tadi. Pertama soal mengajak tetangga, setuju ya? Oke, saya kira itu himbauan untuk kita mengajak tetangga. Tapi usulan kedua soal setiap hari, tadi yang udah kita sepakati 19 dan 22. Saya kira yang setiap hari itu bersifat himbauan ya. Silakan kalau yang mau asli tiap hari juga nggak apa-apa. Tapi puncak kita akan sama-sama 19 dan 22, betul ya? Oke, terima kasih. Lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Semua akan dikasih waktu. Semua dikasih. Saya dari Rumah Amin Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ya. Mensikapi apa yang terjadi, suasana pada sore hari ini, alhamdulillah kita dalam satu nafas untuk sama-sama berjuang menegakkan kebenaran, keadilan dan melawan kezaliman. Oleh karenanya satu posisi kita pada saat ini tidak ada tawar-menawar atau bergaining untuk kezaliman. Oleh karenanya tegaskan, fokuskan bahwa kita harus memiliki satu kemampuan dengan tekad, iman terutama, bela bangsa dan negara. Oke. Yang kedua, permasalahannya adalah konsolidasi dan koordinasi. Sampai detik ini saya prihatin ketika saya setiap ada aktivitas demo ini yang hadir sangat minim. Oleh karenanya perlu mendamping atau mencari pendampingan melalui silaturahmi kepada ormas-ormas yang memiliki komitmen yang sama. Sebab ormas ini memiliki satu kekuatan, dia bisa menggerakkan, dia punya santri, dia punya anggota yang banyak. Dalam hal ini terabaikan. Inilah ormas-ormas yang memiliki visi yang sama, memiliki perubahan, pro kepada perubahan. Itu harus kita dekati melalui persuasif oleh tokoh tim nasional dan juga oleh tokoh yang lain. Terima kasih bila itu. Terima kasih. Saya simpulkan ya. Ada 2 usulannya. Satu, masing-masing kita meningkatkan keimanan kita. Setuju ya? Supaya lebih militan. Setuju nggak? Tanpa keimanan nggak mungkin bisa kita militan, betul? Yang kedua usulnya, jangan cuma kita yang relawan, tapi kita relawan ini menjangkau juga ormas-ormas yang ada. Tapi saran saya, jangan hanya tumpahkan itu orang-orang di Jakarta saja. Bahwa di kecamatan pun ada ranting-ranting ormas. Betul kan? Di kecamatan, di desa-desa ada ranting-ranting ormas. Artinya jangan hanya mengandalkan yang di pusat untuk menghubungi DPP mereka, tapi juga yang di kecamatan-kecamatan. Saya rasa setuju ya. Maksudnya begini, ketua-ketua simpul, ketua DPD-DPD-nya yang di daerah itu hubungi juga dong yang pengurus-pengurus DPD ormas di sana. Gimana? Oke. Ini kayaknya belum oke nih. Oke tidak? Oke. Ya, silakan kita kasih kesempatan. Sebentar, saya Yoke dari ABRI 1, Teladanis dan kami UI. Saya mewakili 3 simpul relawan. Kita kalau lihat JIS ya, kenapa semua berkumpul, berjuta-juta orang berkumpul dan rela sampai nginep-nginep, kenapa? Karena ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tapi 2 tokoh itu hadir tanggal 19 dan 22. Luar biasa usulannya. Ada semangatnya Pak. Itu Pak, itu semangat kami. Itulah yang membuat giroh kami bergejolak. Kalau tidak ada 2 tokoh hadir tanggal 19 dan 22 sampai malam, jangan sampai pagi, jangan cuma pagi aja, tapi sepanjang hari. Kalau tidak ada 2 tokoh itu Pak, hampa, betul Pak. Masa sih? Aja 2 itu Pak. Kalau hadir 2 tokoh 19 22. Ya, oke, kita tangkap ide
idenya adalah bahwa aksi 19 dan 22 April kita mengundang Pak Anies untuk hadir, betul? Kita tampung idenya dan kita akan surati Pak Anies, setuju nggak? Nah, maksudnya begini, ini kan ide dari kita. Ya ide kita sampaikan ke Pak Anies. Bahwa kalau Pak Anies hadir atau tidak kan kita nggak bisa maksa, betul nggak? Ya tergantung Pak Aniesnya. Nah saya kira idenya setuju bahwa kita akan undang Pak Anies secara resmi untuk bersama relawan menghadiri aksi sejuta masa 19-22 April. Betul? Setuju nggak? Oke ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Irsan dari Egy Sujana Channel. Saya mengusulkan karena tanggal 19 itu hari Jumat. Jadi di flyer dan video kita mengajak salat Jumat di depan MK. Kemudian yang kedua, khotibnya karena ini bisa membangkitkan gairah umat untuk datang. Khotibnya yang betul-betul paten dan bisa membakar semangat kita. Itu aja dari saya. Oke, usulannya adalah kita sholat Jumat di tempat aksi di depan gedung MK. Setuju? Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Rudi, perwakilan dari Sahabat Anies Internasional. Ya. Sampai berdiri ya. Ini ada saran. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk merekrut semua massa agar bisa hadir di acara setiap kegiatan. Oke. Seperti yang pernah dilakukan oleh Said gitu. Ya. Nah, jadi kami sering melakukan membuka WA baru untuk pendaftaran dan registrasi untuk aksi massa. Nah sehingga ketika kita membuka baru itu ada banyak orang-orang baru yang akan hadir di aksi, sehingga bukan saja yang hadir lu lagi tapi orang-orang baru yang kita butuhkan seperti ormas-ormas akan ikut. Kita bisa membuat WA yang sudah kita buat itu untuk registrasi dan mereka langsung masuk dalam link WA. Nah itu adalah pengalaman yang sudah kita lakukan di Sahabat Anies Internasional dan itu sukses, bisa mendapatkan ribuan massa yang hadir, terutama kemarin di JIS. Terima kasih. Kita tangkap bahwa idenya adalah membuat grup WA yang baru. Tapi ini banyak grup WA isinya lu lagi juga. Ya, jadi maksudnya kalaupun buat grup WA itu jangan isinya itu lagi, diboyong sana, diboyong sini, boyong sana. Grupnya lain tapi isinya sama. Ya, saya kira idenya setuju Pak, bahwa bikin grup WA orang-orang baru, orang ormas, orang masjid, orang pengajian untuk mengajak mereka aksi. Betul ya? Setuju nggak? Kita catat ya. Oke. Ya, silakan. kita 01 ini masih punya potensi yang belum dimanfaatkan. Ya. Itu kader partai itu kan punya korwil. Gerakan semua dari tiap titik kumpul. Ya. Dan saya minta, kita berharap Pak Anies yang turun komandonya langsung. Karena punya Pak Anies itu punya brand. Oke. Punya daya panggil, daya kuat. Benar. Saat kita harapkan, jadi jangan sampai kita diteriaki cuma riak-riak kecil. Oke. Kita bikin gelombang tsunami nanti di tanggal 22. Usulan abang apa? Komando koalisi 3 ini harus dikomando oleh Pak Anies. Koalisi 0103. Ketua partainya langsung bergerak ke struktur ke bawahnya. RT, RW, DPD ini semua bergerak. Oke. Gerakan itu pun kita mati-matian di situ Pak, tanggal 22. Terima kasih. Oke, usulannya saya rasa bisa dipahami bahwa 0103 harus disatukan untuk sama-sama aksi tanggal 19 dan 22. Tapi saya ingatkan juga bahwa jangan sampai aksi massa kita dan massa mereka 1 tambah 1 sama dengan 1. Apa maksudnya? Begitu kita gabung, rupanya sebagian massanya malah nggak ada. Ya, seolah-olah ini digabung, tapi malah jumlah massanya 1 tambah 1, harusnya kan 2. Maksud saya, konsolidasi mereka biar ke dalam mereka, konsolidasi kita biar ke dalam kitanya, ya, supaya 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 ya. Mantap. Oke, tapi begitu pun sebentar, semua dikasih mic kalau mau usul. Oke, saya ingatkan lagi, yang memberi usul tolong baca dulu hasil yang sudah dicatat, jangan diusulkan hal yang sama. Boleh? Setuju ya? Oke, terima kasih. Jadi tetap Pak, kita konsolidasi ya. 0103.
Silakan kasih mic. Oh, tunggu Pak. Ibu, silakan. Waalaikumsalam. Makanan. PA 212. Oke. PA 212 dan juga kalau bisa kita juga menemui Habib Rizik. Mudah-mudahan beliau dengan suaranya bisa mengajak orang. Jalan. Juga saya setuju dengan ormas-ormas melalui ketua-ketua di DPP langsung kita pegang ke cabang-cabang dan Oke, terima kasih Ibu. Saya kira sudah tadi ya diusulkan. Bapak Ibu yang sudah ada poinnya di depan jangan diulang lagi ya. Tolong cari yang baru idenya. Ya. Silakan Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, melihat dari usulan, mungkin saya gini. Bapak Ibu sekalian, hari ini euforianya kita semangat. Tanggal 19, 22 kita akan melakukan aksi sejuta rakyat. Nah, kita berharap apa yang dikomitmenkan hari ini itu memang terwujud tanggal 19 sama 22. Artinya yang kemarin evaluasi kita bahwa hari ini rapat, besok aksi, kemudian kita tidak bisa menggalang maksa, kemudian kita belum bisa konsolidasi dengan relawan-relawan kita. Kita berharap ini Bapak Ibu sekalian, waktu kita masih panjang, ini Bapak Ibu sekalian bisa melakukan konsolidasi dengan relawan simpul Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau bikin WA group semuanya simpul bikin WA group, ayo kita bawa relawan-relawan baru untuk kemudian kita bawa secara nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan usul ini tadi. Ada yang mengatakan kalau Pak Amin kemudian Pak Caimin datang itu girohnya lain. Bapak Ibu ingat, Caimin Anies maupun Caimin itu adalah calon cawapres kita. Nah, kalau kemudian dia menggerakkan massa, itu nanti akan jadi masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bergerak atas nama relawan. Saat kita berharap tanpa Pak Anies, tanpa Pak Caimin, kita tetap melakukan gerakan rakyat. Nah, jangan kemudian Bapak Ibu hadir ketika ada Pak Anies, kemudian ada Caimin hadir rame-rame, tapi ketika aksi itu tidak hadir. Nah, ini yang kemudian kita berharap. Oke. Usulannya Bu. Ya, oke. Hati. Dari sono aja. Minta. Di depan nanti Minta. Oke, sudah ya. Oke, Bu Endang. Saya kira idenya sudah dapat ya, bahwa kita hadir di tanggal 19-22. Jangan berharap dulu Pak Anies akan datang, tapi kita yang akan datang di sana, betul? Ya, itu poinnya. Jadi soal kehadiran Pak Anies kita serahkan kepada Pak Anies untuk mempertimbangkannya, benar? Biarkan Pak Anies yang memutuskan sendiri, kita menyampaikan, biarlah beliau yang mengambil keputusan. Tapi tanpa itu kita akan tetap hadir di sejuta rakyat. Siap? Oke, satu lagi. Oke, sebentar. Ini waktu tinggal 20 menit. Kita batasi 3 orang lagi. Oke, 1. Nah, ini salah satu aja bisa nggak? Mikrofonnya, mana mikrofon? Oke ya. Solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Bisa dan kepada semua jamaah. Saya cuma bertanya ya, persatuan ini ya, karena buat tanggal 19 sampai tanggal 22 ya, ibarat minggu satu. Kalau minggu satu bulan enggak ya. Tapi kalau minggu segenggam segerombolan ini, maka susah dipatahkan. Bahkan siapapun yang mengatakan tidak akan bisa. Satu. Yang kedua ya, kita ini jangan mau lagi di kota-kota. Ya, solusinya saya mohon ya untuk konsolidasi kepada adik-adik mahasiswa, kepada yang Bunda katakan kepada pesantren FPI dan juga ormas-ormas. Itu aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang lain lagi.
Itu udah 9, tolong dibaca. Saya baca bahwa untuk mahasiswa, tolong yang punya koneksi dengan mahasiswa, tolong dihubungi. Bisa? Oke, halo. Mahasiswa ya? Oke. Abang lain lagi solusinya. Harus lain ya. Begini Pak, kalau susah saya singkat saja sih. Aksi kita nanti tanggal 19-22 itu Timnas Amin harus ikut serta berperan aktif menjadi komando. Selesai, itu aja. Terima kasih. Oke, yang sudah ya. Oke, Ibu lain lagi dari yang 9 itu. Oke, sini Ibu. Mikrofonnya lain ya. Ibu dulu. Atau sama aja, Bapak dulu. Yang dekat. Oke, tolong dibaca dulu. Yang mau bicara, tolong baca di depan. Solusinya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja solusinya. Ini, jadi ini suatu kesempatan yang lain daripada yang lain karena kita beridul fitri. Oke. Nah, beridul fitri ya. Kan ada kesempatan berhalal bihalal. Ya. Nah, kalau bisa kita angkat ini halal bihalal ini menjadi akbar nasional. Bihalal akbar nasional. Oke, ditampung. Itu kita ajak seluruh masyarakat didebatkan. Jadi baik yang itu kiai, kemudian ustadz, para pimpinan perguruan tinggi dengan mahasiswanya, karena mereka lah yang punya masa yang sangat besar. Oke, setuju. Dan itu cukup harus bisa dikoordinasikan, Pak. Oke, cukup. Nah itu nanti puncaknya pada sedikit Pak. Kalau sehari-hari itu masuknya sedikit-sedikit, tapi puncaknya adalah pada tanggal 19 April. Itu puncak untuk halal bihalal akbar nasional. Terima kasih. Kasih mic-nya sana. Oke, ini terakhir ya Bapak Ibu, terakhir. Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya perkumpulan kita nanti semoga bisa terkoordinir dengan bagus, dengan baik, dan inginnya kami itu emak-emak ini, jadi setelah dikoordinir itu kita buat emak-emak ini ada di barisan depan dengan pembacaan doa-doa dan solawat-solawat. Jadi ketika kita berjalan bersama itu akan sangat menggetarkan jiwa masing-masing dan semangat supaya insya Allah semuanya terijabah karena kita mulai dengan doa dan solawat. Setuju Bu? Oke ya, cukup ya Bapak Ibu. Itu poinnya tadi dua-dua ditampung ya. Dan itu akan kita untuk halal bihalal itu bagus sekali, bisa kita usahakan, tapi tentu tergantung resource nanti yang kita punya. Oke, yang itu soal nanti konsolidasi aksinya ya. Ada pula yang 5 detik. Ini langsung ada 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Orator para tokoh pejuang yang berani nanti tolong dipikirkan untuk menarik juga daya tarik pada pemilih. Kita akan usulkan nanti ada 20 orator nasional, kita tawarkan ke mereka agar fotonya bisa dipasang juga di brosur, tapi tentu sesuai persetujuan mereka. Oke, saya kira udah cukup ya. Cukup ya. Waktu Bang. Oke, setengah menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap bapak-bapak bahwa bapak-bapak ini punya anak, punya mantu yang sudah dewasa, yang punya hak pilih. Kalau kita ke lapangan cuma bapak-bapak dan ibu-ibu aja, itu hanya dilirik sebelah mata. Jadi kami berharap itu Bu, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, punya mantu bawa. Karena kami semua lalu tiap hari aksi Bu gak ada tuh milenial. Kita milenial aja Pak bareng-bareng. Kalau hanya orang tua nggak akan sanggup. Terima kasih. Terima kasih Bang. Udah cukup ya. Mahasiswa tadi udah. Yang penting mahasiswa udah dikoordinasikan. Tinggal kamu nanti ke teman-temannya. Oke, teman-teman. Sekarang sudah jam tinggal 15 menit lagi. Ya, kita kasih waktu untuk Bang Egy 5 menit sampai 7 menit. Sisanya kita doa untuk oke. Kita kasih ke Bang Egy 5 menit. Ya, silakan Bang Egy. Udah. Bang, diri Bang. Oke. Ya, sini saya baca. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Egy minta di bagian dari ceramah beliau supaya dibaca dulu. Balat Egy.
Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, betul? Ya, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang yang beriman. Allahu Akbar. Oke, saya baca karena ini ayat Quran, saya harus baca dengan penuh hikmat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, terjemahannya ya. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, dua orang ya, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Apa katanya? Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Itu tadi surat Al-Maidah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ayat belakang semuanya dengar atau tidak? Loh. Nah, tadi itu surat Al-Maidah ayat 23. Dalam konteks teori gerakan ada anomali, gitu guys. Anomalinya adalah dua orang kok serbu, diksinya kok serbu. Serbu itu biasanya satu peleton paling sedikit, satu batalion, satu divisi. Itu pantas pakai istilah serbu. Tapi menarik, Allah membuat satu anomali. Dua orang pun kalau benar-benar menyerbu itu dipastikan oleh Allah menang. Dua orang itu adalah Musa dan Harun, karena ini peristiwa menghadapi Fir'aun, dan dibuktikan oleh Allah ketika Musa dan Harun mendatangi istana Fir'aun. Fir'aun tidak mampu mengalahkan argumentasinya. Ya. Nah, pertanyaan seriusnya, apakah ayat Al-Quran ini cuma berlaku di masa lalu? Ini kejadiannya 3.500 tahun lalu. Tidak. Kemampuan kita lah sebagai orang intelektual mampu memahami secara jelas. Dua orang hari ini itu udah Allah setting sedemikian rupa, Allah takdirkan, namanya Anies Baswedan dan Caimin. Logikanya kalau dua orang ini datangin Jokowi, keder pasti Jokowi itu. Jadi kalau tadi ada yang langsung nggak usah datang, nggak ngerti ilmu hukum, nggak ngerti politik. Jadi tidak salah Legis, Yusuf dan Pak Jenderalnya ngomong, Mas Sauki juga kita audiensi ke rumah Anies, karena pasti ini fenomena politik yang akan berubah. Dan keuntungannya apa? Tidak ada korban rakyat, tidak ada korban. Iya, 2019 ada 9 orang mati di tembak. Ada tempatnya. Saya masuk penjara. Korban. Siapa yang membela? Enggak ada. Betul kata tadi Ibu Menu tuh. Mereka enak-enak aja, kita jadi korban. Jadi tidak bermaksud untuk provokasi. Cuma ini memahami Al-Quran itu bagaimana ada kata begitu. Yang Allah udah beri nikmat kan yang dua orang itu dalam konteks Indonesia hari ini. Kenikmatan punya masa yang banyak. Paling tidak hari ini kalau betul hitungan KPU itu 40 juta yang dukung Anies. Jangan 40 juta lah kebanyakan. 1 juta aja seperti judul kita, 1 juta rakyat kepung KPU. Itu akan menang.
Ini Quran. Siapa yang mau berantas Quran? Kecuali orang kafir. Takbir! Allahu Akbar. Oleh karena itu, sekali lagi, ya, jangan justru kita panitia atau perelawannya itu tidak mengkondisikan ini. Ini kan secara konstitusional. Apa yang dilanggar kalau cuma datengin Jokowi berdua dia? Tapi opininya akan berubah jauh ketimbang ribuan massa, nanti korban yang meninggal. Apa mau kalau diri Anda yang meninggal? Nggak mau juga. Ya, jangan suruh orang meninggal kita yang enak-enak. Kan yang menjadi presiden Anies sama wapresnya Caimin. Kenapa dia enak-enak aja? Kenapa uncang-uncang kaki aja? Ya. Oleh karena itu, kesadaran kita harus sama ini persepsinya. Ini tidak ada bagian untuk memprovokasi, ini bagian ibadah karena ada di Al-Quran. Kecuali nggak ada di Al-Quran, berarti saya ngada-ngada. Ini dua orang yang diberi nikmat dan takwa. Dan kita tahu Anies orang yang bertakwa. Insya Allah Caimin juga begitu. Kalau ini digerakkan, janji Allah dikasih kemenangan. Jadi gerakannya jangan 19 dan 22 saja. Kan mulai tanggal 1 besok ada. Ya, kita di tempat lain kemarin dengan Pak Yusuf juga. Tanggal 3 dan tanggal 5 buat warming up. Ya ini sukarela saja kalau mau. Oleh karena itu nanti bisa ukur. Jadi datangnya lo lagi apa tidak? Apa terus lagi bergelombang snowball seperti salju. Baru puncaknya 19. Karena begini logika hukumnya. Emangnya putusan baru dibuat nanti tanggal 22? Ya enggak lah. Dikondisikan dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Ini sedangnya perdebatan dan segala macam. Kalau nggak ada pengaruh sedikit pun gerakan massa, mereka merasa udah di atas angin. Karena secara hukum mahkamah kalkulator itu benar adanya karena diatur di undang-undang MK. Kalau ke MK hanya perselisihan suara. Adapun kecurangan dan pengkhianatan konstitusional itu urusan di Bawaslu, kemudian di DKPP, dan kemudian ada ini karena KPU wilayah Tun tata usaha negara harus ke PT UN. Mestinya ketika Prabowo Gibran dinyatakan menang tanggal 20 Maret, tanggal 21-nya harus bikin gugatan ke PT UN untuk batalkan. Kita nggak ke situ. Disitulah debatnya kita dengan tim hukum yang tidak sepakat. Biar tahu pun. Jadi saya keluar karena pikiran-pikiran saya nggak banyak diterima, yang males lah. Adanya saya sama tidak saya sama aja. Nah sekarang saya lebih milih gerakan people power. Nah, oleh karena itu teori yang saya sampaikan berdasar Quran jangan ditolak dong. Turun rame-rame kalau takut pakai istilah people power. Dan ini dijamin dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara kita adalah berdasar kedaulatan dan bersifat republik. Ayat 1-nya republik itu kembali ke kita rakyat, publik itu rakyat. Jadi ini negeri bukan monarki, bukan dinasti, tapi republik. Berarti kita semua, kita yang berdaulat. Masa menggerakkan dua orang ini aja nggak bisa? Ingat baik-baik, jangan menikmati di atas pengorbanan kita dong. Kalau dia berkorban berani melawan, kita berkorban juga lebih berani. Betul. Takbir. Kepentingan. Betul atau tidak? Kok kalau bilang dua orang tadi nanti dia ada masalah, ya memang harus ada masalah mau jadi pemimpin. Betul. Saya kira begitu saudara. Takbir. 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 Apa arti Allahu Akbar? Artinya presiden kecil, menteri, gubernur, diri kita, semuanya yang besar. Allahu Akbar.
Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, oke, satu hal yang tadi perlu kita tambahkan adalah pengumuman bahwa besok tanggal berapa? Tanggal 1, 3, dan 5 ada aksi di MK. Ya, tentu semuanya dihimbau untuk bisa ikut turun sama-sama sana. Ya, tanggal 1 dan 3, 5 itu digerakkan oleh Front Penegak Daulat Rakyat. Tadi ada Pak Sunarko, beliau komandan lapangannya. Diundang teman-teman semuanya untuk bergabung sana. Siap? Jamnya? Jam 4 sore. Jam 15.30. Jam 16 WIB. Ya. Jam 16 WIB. Ya, atau jam 4 sore. Silakan semuanya seperti dikatakan Pak Egi, itu adalah warming up sampai nanti puncaknya adalah 19 April. Siap? Oke, saya kira udah setuju semuanya. Kemudian untuk rapat kita hari ini, ya, sudah banyak ide-ide tadi. Tolong tambahkan satu lagi ide dari Pak Winston adalah Bapak Ibu teman-teman semua, selain video dan flyer, Bapak Ibu diminta juga, setuju nggak, membuat spanduk, membuat banner, sehingga nanti pada saat aksi, ya, bannernya itu dibawa, jadi ada 1 juta rakyat, 1 juta banner di sana. Bisa? Ya, nabung dulu untuk bikin itu kalau belum ada uangnya. Tapi 15.000, 30.000 udah semeter. Oke, insya Allah THR-nya bisa untuk cetak spanduk. Amin. Oke, amin, insya Allah. Oke, tolong itu dicatat ya. Oke, Bapak Ibu, pengumuman tambahan. Hari ini kita rapatnya selesai sampai dengan maghrib. Kita sholat maghrib di tempat ini. Ya, silakan berbuka dulu, nanti sholat berjamaah di sini. Setelah itu boleh ambil video. Di sini ada. Oke, sekarang sudah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Walhamdulillah.